Halo guys, kembali lagi bersama saya Trondol yang tentunya masih di channel Project Film. Kesempatan kali ini, Trondol akan menceritakan sebuah alur film di mana film ini mengisahkan tentang bergantinya olahraga tinju manusia yang berevolusi menjadi tinju yang menggunakan robot. Para robot ini dikendalikan secara langsung oleh manusia menggunakan remote control. Anjir, baru bonding sudah kebablasan. Anjir. Tinju robot ini layak tinju manusia yang memperebutkan sebuah titel juara. Film ini rilis pada tahun 2011. Ya, kalau di tahun sekarang film ini masuk ke dalam film kategori lawas. Film ini berjudul Real Steel. Oke, tidak usah banyak cincong. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Real Steel. Film ini diawali dengan seorang pria yang gagah perkasa namun tidak kaya raya bernama Charlie. Dia baru saja terbangun dari tidurnya pada truk yang dimilikinya karena ia mendengar sebuah bunyi telepon dari seorang yang akan menagih hutang padanya. Charlie melihat keluar. Terdapat beberapa anak kecil yang belum pintar dan tentunya yang masih penasaran dengan robot milik Charlie yang dinamai Embas. Charlie pun mengeluarkan Embas untuk diperlihatkan kepada anak-anak itu. Namun dengan syarat, anak-anak itu harus membayar sebesar $5 dan anak-anak yang mendengarnya pun kesal, lalu pergi meninggalkan Charlie. Siangnya, Charlie menemui musuh bebuyutannya, yaitu Ricky. Dia adalah seorang promotor pertarungan robot melawan banteng miliknya. Charlie yang otaknya telah dipenuhi dengan kesombongan dan tentunya mata duitan menantang banteng milik Ricky dengan taruhan sebesar $20.000. Awalnya Ricky ingin menolak hal itu karena tidak percaya kalau Charlie mempunyai uang. Akan tetapi Ricky berani menerima tantangan Charlie dengan taruhan jika Charlie kalah dan tidak mampu membayar, maka Ricky akan menghajar Charlie tanpa ampun. Ricky dengan topi koboynya bersiap-siap mempersembahkan sebuah pertandingan spektakuler di tempatnya, yaitu pertandingan antara robot Embas milik si kekar tapi tak banyak uang, yaitu Charlie, melawan banteng miliknya. Charlie memasuki arena pertandingan dengan menunjukkan skill tinju milik Embas dengan gagah dan sombongnya. Kemudian banteng milik Ricky pun dikeluarkan. Dengan respon yang sangat cepat, Embas mampu men-smackdown banteng itu dengan mudah. Charlie yang sombong akan hal itu tidak fokus dengan robotnya dan lalai melihati penonton, dan dengan sekali seruduk pada bagian kontrol lambemu. Dan dengan sekali seruduk yang mengakibatkan Embas kehilangan kakinya. Dengan keadaan tersebut, banteng pun tanpa henti menghajar Embas hingga rusak seperti remahan rempeyek. Ricky pun menegur Charlie agar tidak kabur. Beberapa saat kemudian, Charlie memasukkan robot Embas ke dalam truk yang dimiliki Charlie. Lalu, ada dua orang yang tidak dikenal yang mendatangi Charlie dan ia pun langsung menonjoknya karena ia mengira bahwa orang-orang itu adalah suruhan dari Ricky. Namun orang itu adalah orang yang memberi kabar bahwa mantan istrinya telah meninggal dan Charlie harus menghadiri sidang hak asuh anaknya yang dia tinggalkan sejak lahir. Sementara itu, Ricky yang kesal karena telah ditipu oleh Charlie harus rela menunda bogem mentah untuk dilayangkan kepada muka Charlie. Keesokan harinya, di dalam pengadilan, hakim menggelar sidang hak asuh anak Charlie yang bernama Max. Di sana ada adik mantan istri Charlie yang bernama Debra, beserta suaminya yang bernama Marvin. Debra berkeinginan untuk mengadopsi Max. Sedangkan Charlie yang menyadari bahwa Marvin merupakan pengusaha kaya, akhirnya dia pun mengajak untuk berdiskusi Marvin di luar ruangan sidang. Charlie memberi penawaran kepada Marvin jika mereka ingin mengadopsi Max. Debra dan Marvin harus membayar sejumlah uang sebesar $100.000 kepada Charlie karena ia sedang butuh uang untuk membeli robot baru. Marvin pun mengiyakan hal tersebut, namun dirinya dan Debra berencana untuk pergi karena suatu urusan di luar negeri sekitar 2 bulan. Selama itu, dia akan menitipkan Max kepada Charlie, memberikan Marvin uang $50.000 untuk DP, lalu sisanya akan dia berikan setelah dia pulang dari Italia. Karena uang yang besar, Charlie pun kemudian setuju dan menyuruh Marvin untuk merahasiakan kesepakatan ini. Charlie pun menandatangani surat hak asuh Max menjadi hak asuh kepada Debra beserta Marvin. Charlie keluar gedung sembari menelepon rekannya untuk membeli sebuah robot bekas bernama Noisy Bot.
kemudian, Charlie bergegas pergi menuju tempat tinju untuk menemui Bailey yang merupakan pemilik tempat tinju tersebut. Charlie mengatakan kalau hari ini dia membeli sebuah robot dengan harga $45.000. Bailey merasa kesal karena pada dasarnya Charlie memiliki hutang padanya dan jika tidak dibayar maka dia juga tidak akan bisa membayar sewa tempat tersebut. Si Charlie yang tidak kehabisan akal dengan jurus pemabuk hohiheknya mampu meyakinkan Bailey. Marvin pun datang dan memberi uang sebesar $50.000 kepada Charlie, serta mengantarkan Max agar tinggal bersamanya. Marvin pergi meninggalkan Max agar dirawat ayahnya, dan hal ini adalah pertama kalinya untuk Max bertemu dengan Charlie. Lalu Bailey datang dan memberitahu bahwa robot pesanan Charlie sudah tiba. Charlie kemudian mengeluarkan uang dari Marvin untuk membayar robot tersebut. Max pun merasa sangat-sangat kesal karena ia tahu jika Charlie telah menjualnya kepada Debra dan Marvin. Charlie pun memberi penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, uang itu langsung habis untuk dibelikan robot yang Charlie pesan kepada Bailey. Mereka lalu masuk ke dalam tempat tinju untuk memeriksa robot yang baru Charlie beli. Max yang mengenali robot itu sontak mengatakan bahwa robot itu bernama Noisy Boy. Karena Max mengetahui pertarungan yang dilakukan Noisy Boy beberapa tahun lalu. Charlie lalu memeriksa keadaan remote control yang dipunyai Noisy Boy, lalu memeriksa pengendali suaranya. Namun, pengendali suara itu tidak berfungsi. Sontak Max kemudian mencoba menggunakan alat tersebut dengan menggunakan bahasa Jepang. Alhasil, robot Noisy Boy merespon bahasa Jepang tersebut. Bailey kemudian merubah settingan pengendali suara Noisy Boy menggunakan bahasa hohoihe biar mudah dipahami oleh Charlie. Charlie pun langsung segera membawa Noisy Boy ke dalam truknya untuk mencari uang di sebuah pertandingan tinju robot. Max yang memaksa pengen ikut akhirnya menyita kunci truk yang dimiliki Charlie. Charlie yang tak punya pilihan pun lalu mengajak Max. Malam harinya, mereka berada di Crash Palace dan di sana telah ramai para penggemar pertarungan robot. Max yang melihatnya merasa kagum dan sekaligus kaget ketika melihat salah satu robot mengacungkan tinjunya. Orang buta ini menyarankan agar Noisy Boy bertarung untuk pertarungan pembuka saja dengan taruhan $5.000. Namun Charlie yang sudah sangat-sangat sombong dengan robot yang dibawanya langsung meminta agar robotnya bertarung di kelas utama karena ia tahu bahwa robotnya adalah mantan petarung Liga Robot Dunia. Charlie menantang juara bertahan yaitu robot bernama Midas. Max memberi saran kepada Charlie agar Noisy Boy bertarung di kelas bawah saja. Akan tetapi Charlie yang sudah mata duitan bersikeras untuk bertarung di kelas utama melawan Midas. Pertandingan pun dimulai. Dengan gagalnya, Midas dan Noisy Boy memasuki arena pertandingan. Charlie awalnya mampu mengendalikan Noisy Boy dan mampu menjatuhkan Midas hanya dengan satu pukulan saja. Penampilan Noisy Boy di awal-awal cukup lumayan hingga membuat Midas kewalahan. Namun ketika Midas mampu untuk melawan balik, Midas pun mampu untuk menghajar Noisy Boy tanpa ampun. Charlie berusaha menggunakan jurus pamungkas Noisy Boy. Namun Charlie yang tidak hafal kombinasi yang telah diset oleh Bailey akhirnya membuat Midas pun menang dan Noisy Boy kalah dengan dipenggal kepalanya. Dan akhirnya Noisy Boy terbaring tak berkutik. Charlie pun harus rela kehilangan uang $45.000 dalam semalam. Charlie dan Max pun terlibat perdebatan. Max yang kesal karena Charlie tidak mendengarkan sarannya kalau Noisy Boy belum siap untuk bertarung melawan Midas. Karena pada dasarnya Charlie sendiri belum hafal jurus kombinasi milik Noisy Boy. Mereka berdua kemudian pergi dari tempat itu. Charlie dan Max kemudian pergi untuk mampir ke sebuah lokasi pembuangan bekas robot untuk mencari spare part yang masih dapat digunakan untuk merakit robot. Secara perlahan, mereka masuk dengan mengendap-endap untuk menghindari kamera CCTV yang mengawasi tempat itu. Tiba-tiba hujan turun. Max yang kaget melihat kepala robot dari generasi pertama. Charlie pun memberi penjelasan tentang evolusi yang terjadi pada dunia tinju. Awalnya, tinju dilakukan manusia namun karena ingin adanya pertandingan yang lebih keras dan seru, maka manusia menciptakan sebuah tinju robot. Max berdiri di tepian jurang sambil nyerocos kepada Charlie. Tiba-tiba
tiba-tiba Max terjatuh ke dalam jurang dan beruntung Max tersangkut sebuah lengan robot. Charlie bergegas menolong Max dan setelah perjuangan yang cukup lama, ia berhasil menyelamatkan anaknya. Max meminta kepada Charlie untuk membawa robot tersebut dengan alasan untuk membalas budi. Namun Charlie enggan karena itu hanya besi rongsokan biasa. Kalau Max ingin membawa robot tersebut, Charlie menyuruh Max untuk membawanya sendiri tanpa bantuan Charlie dan ia pun pergi. Pada keesokan harinya, Max berhasil membawa robot semalam dengan menggunakan kereta dorong. Mereka lalu membawa robot rongsokan itu menuju tempat Bailey. Bailey yang kaget melihat Noisy Boy yang hancur lebur, akhirnya berdebat hebat dengan Charlie karena mereka sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Bailey dan Charlie lalu memeriksa robot yang diambil oleh Max. Bailey berhasil menghidupkan robot tersebut dan Charlie ingin agar robot itu menjadi robot sparring tinju. Namun Max yang tiba-tiba datang tidak terima dan mengakui bahwa robot itu adalah miliknya karena dia yang membawa robot itu semalaman dari tempat rongsok. Robot itu memiliki kemampuan untuk meniru gerakan dan menyimpannya ke dalam memori. Bailey lalu memindahkan mode robot itu ke mode remote control. Salah meneh. Max kemudian memandikan robot itu dan dia melihat ada tulisan bertuliskan Atom. Lantas robot itu dinamakan Atom oleh Max. Setelah selesai mencuci, Max selalu masuk tempat Bailey dan bertanya, apakah Atom bisa bertarung? Charlie dan Bailey menjelaskan kalau Atom adalah robot generasi lama yang didesain menjadi robot latihan tinju robot lainnya. Hal itulah yang menyebabkan Atom memiliki kemampuan untuk meniru gerakan robot manapun. Max yang bersikeras agar Atom bertarung dihadang oleh Charlie karena Charlie menolak dan dia berkata bahwa Atom pasti akan hancur saat pertarungan. Max yang keras kepala tetap memegang teguh pendiriannya. Saat semua terlelap, Max menghidupkan Atom dan mengajak Atom untuk berlarian menyusuri jalan kota. Ketika Max dan Atom berhadapan, Max sadar kalau ada yang berbeda dari diri Atom dibandingkan dengan robot-robot lainnya. Max yang tersenyum pun berjanji untuk tidak memberitahu siapa-siapa akan hal tersebut dan mereka pun kembali ke tempat tinju milik Bailey. Bailey menjelaskan pertarungan ayahnya dengan seorang juara dunia. Charlie mampu membuat sang juara dunia itu kewalahan. Charlie bertarung dengan luar biasa dan itu adalah saat-saat yang sangat luar biasa. Charlie kemudian datang dan berkata kalau itu adalah masa lalu yang tidak boleh dibahas lagi. Charlie dan Max pergi menuju Atlanta untuk mencari relasi untuk membeli robot baru. Singkat cerita, mereka telah berada di Atlanta dan melewati arena pertandingan robot dunia. Charlie dan Max memasuki arena tersebut. Max yang terpukau melihat video pertarungan robot terkuat saat ini yaitu robot Zeus. Charlie menyuruh agar Max menunggu Charlie sementara ia menemui Finn temannya. Lalu, lewatlah rombongan tim robot Zeus dan berjalan di depan Max. Para reporter pun berlarian berebut mendekati untuk mewawancarai pemilik robot yaitu Farah Lemkova. Ia menjelaskan kalau kesuksesan Zeus berkat perancangan robot terbaik dunia saat ini yaitu Tech Maxido. Max masih saja terpukau akan kegagalan Zeus. Sementara itu, Charlie menemui Finn untuk meminjam uang beberapa ratus dolar. Namun Finn menolak dengan alasan bahwa Charlie tidak bisa mencari uang dalam taruhan. Charlie kemudian bergegas menghampiri Max. Max yang baru saja melihat pertandingan Zeus sangat takjub dan dia mulai tertarik dengan pertarungan tinju robot. Mendengar Max yang tidak berhenti mengomel, akhirnya Charlie berinisiatif untuk membawa Atom bertarung di pinggiran kota yaitu di sebuah tempat yang bernama Zoo agar Max bisa diam dari cerocohannya. Charlie yang terbangun dari tidurnya melihat Max yang sedang memprogram Atom untuk sebuah gerakan-gerakan combo yang kemudian disimpan ke dalam memori milik Atom. Max yang tidak sabar agar Atom bisa bertarung pun akhirnya pergi menuju ke tempat yang disebutkan tadi yaitu tempat Zoo Max menantang robot pemilik tempat itu yaitu robot milik Kingpin, si rambut tegak dan gigi emas. Kingpin pun memberi penawaran jika robot milik Max bisa bertahan selama 1 ronde. Dia akan membayar $1.000. Namun, jika tidak, robot milik Max akan menjadi hak milik Kingpin. Namun, Max pun tetap menyetujui hal tersebut. Lalu pertandingan robot pun dimulai. Max membawa Atom ke dalam arena dan Kingpin membawa robotnya yang bernama Metro. Pertarungan pun dimulai di mana Metro mampu menghajar Atom dengan membabi buta. Charlie yang terus mengedumel, maksudnya memberi arahan kepada Max
mungkin. Max terlihat kesulitan dalam menggerakkan Atom. Atom sempat tumbang namun akhirnya dia mampu bangkit lagi. Alhasil, ronde pertama pun berakhir. Kingpin yang tidak terima segera turun dan menawarkan satu pertandingan lagi dengan menggandakan taruhan menjadi $2.000. Max sontak menerimanya, namun Charlie mencoba menasihati agar Max tidak melanjutkan pertandingan karena bisa saja terjadi kekalahan pada Atom. Namun, Max yang kekeh karena yakin Atom bisa menang melanjutkan pertandingan tersebut. Pertandingan kedua pun digelar. Pada babak ini, Max sudah bisa membaca gerakan dari Metro, lalu menghajarnya dengan satu pukulan. Pukulan tersebut membuat Metro gagal sistem dan tumbang seketika. Akhirnya, Charlie dan Max menang dan mendapatkan uang taruhan yang kemudian mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Charlie dihampiri oleh seseorang yang memberi undangan untuk pertarungan di tingkat yang lebih besar. Keesokan harinya, di halaman tempat Charlie dan Max menginap, Max masih saja melakukan pemrograman kepada Atom. Merasa jenuh, Max pun menyetel sebuah musik dan mulai menari yang diikuti oleh tarian Atom yang sangat lincah. Charlie kemudian datang lalu Max menjelaskan kalau controller Atom telah rusak dan dia kemudian memodifikasinya dengan memasukkan onderdil bekas Noisy Boy sehingga membuat Atom bisa dikendalikan dengan perintah suara. Max menginginkan agar Charlie melatih kacang Atom dengan gerakan jitu yang nantinya akan disimpan ke memori milik Atom. Awalnya Charlie menolak, namun akhirnya dia setuju dengan syarat Max dan Atom akan menari setiap kali mereka akan bertarung. Max yang malu pun terpaksa mengiyakan tawaran Charlie. Malam harinya, Charlie mengajari sang kacang Atom untuk bertarung dengan mode peniru. Charlie mengajarkan kepada kacang Atom semua jurus-jurus yang ia kuasai. Esoknya, mereka berangkat ke pertandingan berikutnya. Sebelum melakukan pertarungan, Max dan kacang Atom pun menari dan semua orang pun menyukainya. Alhasil, pertarungan demi pertarungan dilewati oleh Atom, dan Atom pun bisa mengalahkan setiap robot yang ia lawan dan membuat Max dan Charlie mendapatkan pundi-pundi uang. Atom mulai dikenal oleh para pecinta pertarungan robot. Dari pertandingan yang dilakukan Atom membuat Charlie dapat membayar hutang-hutangnya kepada Bailey. Atom yang telah populer membuat seorang promotor menawari agar Atom bertarung di Liga Tinju Dunia sebagai langkah awal dalam kejuaraan dunia. Singkat cerita, Atom dan Charlie beserta Max berada dalam stadion Liga Robot Dunia. Max tengah sibuk mempersiapkan Atom untuk melakukan laga pembuka sekaligus laga perdana di kejuaraan dunia melawan robot Twin City. Namun, Charlie merasa gugup dan berusaha sekuat-kuatnya meyakinkan dirinya. Di tengah persiapan yang mereka lakukan, datang seseorang untuk mengajak mereka pergi ke suatu tempat yang ternyata tempat tersebut adalah markas sang robot juara dunia Zeus. Sang pemilik, Farah Lemkova, langsung mengutarakan maksudnya yaitu membeli Atom untuk dijadikan lawan sparring Zeus seharga $200.000. Charlie bersedia namun Max dengan tegas menolak tawaran tersebut. Charlie mencoba meyakinkan Max agar menjual robotnya, namun Max tetap bersikeras dan tidak ingin menjual Atom kepada siapapun karena Atom adalah robot petinju yang memiliki sisi spesial sehingga Atom tidak ternilai dengan apapun. Pertarungan yang dilakukan Twin City melawan Atom pun dimulai. Pertama, Twin City masuk ke ring dengan kepala double yang lalu disusul oleh Max dan Atom sembari menari. Hal ini membuat semua orang senang sekaligus menyukai tarian tersebut. Sebelum memulai pertarungan, Charlie menyuruh Max untuk berdoa karena lawan mereka kali ini bukan robot biasa. Akhirnya pertarungan dimulai. Atom terlihat kewalahan ketika Twin City terus mengajar Atom. Max menyuruh agar Charlie mencari kelemahan robot lawan dan akhirnya mereka melihat suatu celah kelemahan yang dimiliki oleh Twin City. Charlie mampu menghajar balik titik kelemahan Twin City. Kini Atom mampu membalikkan keadaan dan berhasil mengajar Twin City secara bertubi-tubi dan membuat Twin City mengalami kegagalan sistem. Dan dengan sekali pukulan pamungkas, Atom mampu menjatuhkan robot Twin City. Saat MC acara sedang berbicara, Max selalu merebut mikrofon sekaligus ia menantang robot Zeus di hadapan ribuan orang untuk bertarung melawan robotnya yaitu Atom. Farah Lemkova dan teknisido yang mendengarnya terlihat kesal. Singkat cerita, Charlie dan Max ditemui oleh Ricky yang masih menaruh dendam dengan Charlie. Charlie langsung berkata kalau dia akan membayar semua hutang-hutangnya, namun bukanlah uang
uang yang diinginkan oleh Ricky. Ricky pun menghajar Charlie habis-habisan. Dan tak cuma itu, Ricky juga merebut semua uang yang ada di tangan Charlie. Lalu kemudian Ricky pun pergi. Ketika Charlie dan Max beristirahat, Charlie menatap tajam Max dengan berpikiran sesuatu hal. Esoknya, Charlie mengantarkan Max untuk menemui Debra dan Marvin karena hal itu dilakukan Charlie karena dia sadar dia bukan orang tua yang baik bagi Max. Akhirnya, Max diserahkan kepada Debra dan Marvin karena mereka orang tua asuh resmi dari Max. Namun, hal itu membuat Max kecewa. Charlie disodorkan uang oleh Marvin sebesar $50.000 sebagai uang pelunas. Namun, Charlie menolaknya dengan mentah-mentah. Charlie pun pergi ke suatu tempat milik Bailey. Lalu ia memasuki kamar Bailey dan langsung saja, ya tahulah, adegan 18+, jadi nggak usah ditayangkan. Lanjut ke cerita, keesokan harinya, Bailey menceritakan bahwa Max sangat mengidolakan Charlie. Charlie pun mengaku bahwa dia bingung caranya menjadi orang tua yang baik. Bailey juga mengatakan bahwa dia juga mengidolakan ayahnya dan ingin menemuinya walaupun ayahnya kini sudah tiada. Charlie kemudian berpamitan untuk pergi. Beberapa hari kemudian, Charlie kembali ke rumah Debra dengan maksud ingin menjemput Max. Sesampainya di sana, Charlie meminta maaf atas semua yang dilakukan Charlie kepada Max. Charlie pun berupaya meminta izin agar bisa mengajak Max untuk melawan Zeus. Hal itu dilakukannya karena Charlie sadar ternyata pertarungan robot adalah hal yang sangat diinginkan oleh Max. Hal itu terlepas dari kemungkinan atom hancur atau tidaknya di tangan Zeus. Namun setidaknya mereka sudah berjuang melawan Zeus. Debra pun mengizinkan Max pergi dengan Charlie walau hanya satu malam saja. Akhirnya pertandingan Zeus dan Atom tiba. Antusiasme masyarakat sangat banyak untuk melihat pertarungan tersebut. Banyak orang menanyakan kenapa Zeus mau mempertaruhkan titel juara dunianya hanya dengan melawan robot lawas generasi kedua. Apakah ini sebuah taktik pasar? Nyatanya banyak sekali orang yang datang di pertandingan malam ini. Max dan Charlie beserta Atom berjalan memasuki arena. Tumben tidak menari. Di atas arena, Charlie melihat ke suatu sisi penonton dan di sana ada Bailey yang akhirnya mereka pun saling menatap dan tersenyum. Mungkin mengenang yang kemarin. Kemudian datanglah Zeus dengan gagah sambil melompat memasuki ring. Charlie dan Max lalu bersiap-siap. Setelah itu pertarungan ronde pertama pun dimulai. Dengan hanya satu pukulan saja, Zeus mampu merobohkan Atom. Namun Atom masih bisa bangkit. Seketika Zeus langsung menghajarnya kembali hingga tersungkur ke lantai ring. Namun Atom masih bisa bangun. Hal itu dilakukan lagi oleh Zeus. Namun Atom yang tidak pernah menyerah akhirnya bisa mendaratkan sebuah pukulan ke wajah Zeus dan kini giliran Atom yang balik melawan Zeus. Namun Zeus akhirnya kembali menyerang dan memojokkan Atom hingga Atom diselamatkan oleh bel ronde pertama. Ronde kedua pun dimulai dan dengan tempo pertandingan yang sama, yaitu Zeus masih menguasai jalannya pertandingan, sedangkan Atom masih terus berusaha bertahan dan sesekali menyerang Zeus. Atom yang kembali jatuh dan terulang lagi dia mampu bangkit seakan-akan Atom mempunyai tenaga cadangan. Hingga ronde keempat berjalan, Atom masih saja terkena pukulan oleh Zeus yang membuat sistem pengendali suara milik Atom rusak dan tidak dapat dikendalikan. Atom yang tidak bisa merespon karena alatnya rusak hanya bisa pasrah menerima pukulan beruntun dari sang robot juara dunia Zeus. Akhirnya Atom masih bisa selamat dengan diselamatkan oleh bel yang berbunyi. Max lalu mematikan sistem pengendali suara di tubuh Atom, lalu mengaktifkan mode peniru untuk meniru gerakan Charlie. Karena sejatinya Charlie adalah seorang petinju profesional dan Atom akan lebih responsif dengan mode meniru. Awalnya Charlie menolak, namun Max terus membujuknya dan berkata bahwa Atom pasti bisa menghadapi Zeus. Charlie yang tak punya pilihan akhirnya mengiyakan bujukan Max. Charlie lalu menatap Atom dan menyuruhnya untuk terus mengikutinya. Dari luar ring, Charlie bertinju layaknya petinju di atas ring. Hal tersebut agar Atom bisa melawan Zeus dengan meniru gerakan Charlie. Atom yang masih bertahan dari pukulan Zeus dan sesekali menantang Zeus untuk terus maju. Charlie masih terus saja bertahan untuk menunggu momen yang tepat di saat Zeus mulai kehilangan tenaganya. Setelah Zeus kehilangan tenaga, kini giliran Atom yang menyerangnya secara bertubi-tubi. Atom pun mampu memojokkan Zeus sambil terus memukulnya. Karena Zeus yang terpojok, akhirnya Takmesido turun tangan mengendalikan Zeus menggunakan mode manual. Namun hal itu sia-sia karena Atom bisa mengajar Zeus tanpa ampun. Charlie pun
menggerakkan Atom dengan penuh semangat seperti sedang tinju sungguhan. Max dan Bailey yang melihatnya tak kuasa menahan haru terhadap perjuangan yang dilakukan Charlie. Alhasil, Atom mampu untuk menumbangkan Zeus sekaligus membuat rekor baru. Zeus dapat tumbang dengan robot biasa. Akan tetapi, Zeus masih bisa berdiri lagi, namun Atom kembali mengajar Zeus sehingga sistemnya banyak yang rusak. Bel pertarungan pun berbunyi, di mana Zeus diselamatkan oleh bel tersebut. Semua orang bersorak karena disuguhi pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Namun setelah perhitungan oleh juri, pertandingan tetap dimenangkan oleh Zeus karena perolehan nilainya lebih tinggi daripada Atom. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Max dan Charlie, karena malam ini Atom dan mereka telah berjuang dengan sangat-sangat luar biasa, meskipun mereka kalah. Alhasil, mulai malam ini, Atom menjadi idola banyak orang dan menyebutnya sebagai juara rakyat. Max kemudian memeluk ayahnya karena bangga sekaligus bahagia memiliki ayah seperti Charlie, dan cerita pun selesai. Oke guys, semoga kalian terhibur ya. Salam Project Film. Bye bye.